Pas malam Jumat Kliwon, santri ini dikumpulin di ruang merah namanya. Salah satu ruangan berbentuk kayak bundar gitu, berdinding batu dengan lubang kecil di atasnya tuh kayak sebagai sumber cahaya bulan. Dan di tengah ruangan itu ada batu merah besar lagi. Nah pokoknya setiap malam Kliwon, batu ini tuh harus disiram pakai darah, Bi. Nah, awalnya pakai darah ayam, terus darah kambing, terus nggak tahu pasti apa. Tapi Ata tuh ngedenger kayak sempat gitu ya, dia ngedenger ada kayak suara jeritan orang di balik tembok waktu itu. Dan di setiap darah ditetesin, ruangan tuh jadi panas banget. Batu merah ini jadi kayak hidup, geter, terus ngeluarin uap. Dan setelah itu ada namanya Eyang ya. Eyang tuh sebut aja kayak pemimpin padepokannya gitu. Si Eyang ini bakalan duduk di atas ujung ruangan sambil ngebaca sesuatu dari gulungan. Gulungannya tuh dari daun lontar. Nah tapi pas dibacain, semua santri ini jadi kayak binatang, nurut dan nunduk gitu, Bi. Nah, termasuk Atta. Nah rasa curiga Atta tuh mulai muncul pas salah seorang temennya itu tuh tiba-tiba hilang. Namanya Santri Tirta. Malam sebelum dia hilang, Santri Tirta ini cerita kalau dia mimpi. Katanya, kata Santri Tirta, di mimpi itu dia ngelihat kepala ibu itu dipotong terus dijahit lagi sama leher kambing. Anjing. Nah kebesokannya abis mimpi itu, si Santri Tirta hilang entah kemana. Dan anehnya lagi, tempat tidurnya si Santri Tirta ini tiba-tiba kayak dirapin seolah-olah kayak nggak ada kejadian apa-apa. Dan setiap ditanya sama Atta nih, si Atta nanya ke santri-santri lain kayak, si Santri Tirta kemana gitu. Semua orang sama jawabannya cuma kayak gini, dia udah dibersihin, jangan sebut nama dia lagi. Nggak tahu tuh Atta tuh maksudnya apa. Sampai satu malam, Atta nih ngedenger tiba-tiba ada kayak suara ritihan, kayak lirih gitu. Diikutin lah sama Atta karena dia kepo kan. Masuklah ke salah satu ruangan kosong yang di baliknya itu ada pintu besi kecil gitu, Bernard, dengan tulisan aneh dan bekas darah kering di sisi gagangnya. Pas dideketin sama Atta, pintunya ternyata nggak dikunci. Dibukalah sama Atta nih. Pas dia masuk, ruangan tuh bau busuk tanah, besi berkarat sama ada kayak dupa besi gitu. Temboknya basah. Terus di ujung ruangan, Atta tuh ngeliat kayak ada badan telentang dan beberapa kepala. Ya berarti tuh mayat gitu kan. Yang paling ngerinya lagi katanya, dari lubang leher si mayat-mayat ini, mayat-mayat yang nggak berkepala ini ya, ngeluarin uap hitam, Bi. Nah, Wow. dan di meja batunya itu ada kayak jari-jari manusia ditancepin ke batang lilin. Atau tuh bener-bener kayak pingsan detik itu juga karena dia kaget kan ngelihat kayak hal-hal yang depan mata dia. Kebesokannya Atta tuh dipanggil nih sama si Eyang nih, sama si ketua padepokan ini nih, disuruh ngehadap lah. Atta takut banget di situ. Apalagi di situ Eyang tuh bilang kalau Atta tuh katanya quote unquote udah siap lah, siap jadi penebus darah katanya. Anjing. Dan selalu ada tugas buat siapapun santri yang katanya udah siap. Nah katanya si Eyang ini tugasnya cuma satu, bawa seseorang dari darahnya sendiri. Dan karena Atta punya adik, dia harus ngebawa adiknya lah. Iya.